Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spirit, smart, and smile. Ayo anak-anak, jangan lupa lakukan kebaikan di setiap kesempatan yang kalian punya. Tetap semangat, kita awali pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan SPDP, yaitu tentang seni patung. Apa tujuan kita belajar hari ini? Kalian bisa memahami patung dan bagaimana cara nanti kita membuat patung yang sederhana. Kita mulai dulu dari mengenal karya seni patung. Karya seni ada dua, yaitu dua dimensi. Suatu karya seni rupa yang hanya memiliki atau mempunyai panjang dan lebar saja. Contohnya lukisan atau kaligrafi, atau bisa kita lihat pada kain batik. Yang kedua, karya seni tiga dimensi, yaitu karya seni yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, atau mempunyai ruang, volume, atau isi. Contohnya adalah patung. Patung adalah karya seni tiga dimensi yang meniru bentuk, ada yang manusia, hewan, tumbuhan, atau benda yang dibuat dengan menggunakan teknik tertentu. Patung memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari segala arah. Tentunya seni patung ini disebut pula dengan seni bentuk karena bentuk-bentuk patung dapat memiliki nilai keindahannya atau nilai estetika. Tujuan pembuatan patung adalah untuk dipajang dan dinikmati keindahannya. Ia membuat patung tentunya ada tujuan atau fungsi pembuatan patung. Nah, anak-anak, fungsi pembuatan patung beraneka ragam. Yang pertama, bahwa patung berfungsi sebagai sarana ibadah bagi pemeluk agama tertentu. Contohnya patung Siddhartha Gautama. Kemudian yang kedua, mengenang jasa para pahlawan atau peristiwa bersejarah lain. Contohnya patung Pancasila Sakti, bisa patung Palagan Ambarawa, bahkan patung bersejarah monumen lainnya. Yang ketiga, patung sebagai penghias rumah atau taman, berarti sebagai sarana dekorasi, kemudian sebagai pelengkap konstruksi bangunan, dan sebagai nilai keindahan. Patung Nusantara yang cukup terkenal adalah patung dari daerah Kasongan, Yogyakarta yang terbuat dari tanah liat, dan kerajinan Kasongan ini sering disebut dengan gerabah. Perhatikan salah satu contoh gerabah Kasongan. Apa pula alat dan bahan pembuatan karya seni patung? Perhatikan yang pertama, alatnya adalah putsir, meja putar, cetakan, palu, alat pahat, dan amplas. Perhatikan gambar-gambar alat untuk membuat patung berikut ini. Selanjutnya, bahan-bahan untuk membuat patung. Yang pertama bisa bahan lunak, kemudian bahan semi keras, dan bahan keras. Kita akan bahas yang pertama, yaitu tentang bahan lunak. Dikatakan lunak berarti bahan ini empuk dan mudah dibentuk. Apa contohnya? Bisa tanah liat, sabun, lilin, dan plastisin. Kemudian bahan yang semi keras, bahan yang tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lunak. Contohnya kayu mahoni dan kayu randu. Dan yang terakhir bahan keras, yaitu bahan yang keras, sulit dibentuk sehingga memerlukan teknik tertentu. Contohnya bisa pohon jati, kayu sono keling, kemudian bisa marmer, atau bahkan kayu ulin. Pada teknik pembuatan patung, bahan lunak ini tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan, yaitu mudah dibentuk, tetapi bahan lunak ini memerlukan waktu pengeringan yang cukup lama. Kemudian untuk bagaimana pula dengan bahan yang keras, sulit dibentuk tetapi tidak memerlukan pengeringan. Tentunya bahan keras ini membutuhkan teknik pembuatan yang tepat. Nah, anak-anak, untuk teknik-teknik pembuatan patung, ada yang pertama adalah teknik membutsir, yaitu teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Tentunya bahan ini bisa dari
tanah liat atau plastisin. Kemudian teknik memahat adalah teknik dengan cara mengurangi bahan dengan dipahat pada bahan yang digunakan. Bahannya adalah kayu dan batu. Dan yang ketiga, teknik mencetak. Ini ada cetak tuang dan cetak tekan. Pembuatannya biasanya menggunakan cetak tuang. Bahannya bisa semen, gips, fiberglass atau emas cair. Kemudian teknik konstruksi, biasanya ini digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu lalu direkatkan dengan lem. Apa bahannya? Tanah liat, plastisin, semen atau gips. Bagaimana tahapan pembuatan patung? Tentunya untuk membuat patung kita harus membuat satu tahapan secara sistematik atau urut sehingga bisa menghasilkan patung yang penuh estetik atau penuh keindahan. Yang pertama, kita harus membuat sketsa. Sketsa itu gambar kasar yang bersifat sementara atau semacam kerangka. Kemudian yang kedua, memilih alat dan bahan. Ini harus tepat karena berhubungan dengan nilai atau hasil akhir dari patung yang kita buat. Dan yang terakhir, memilih teknik pembuatan. Teknik pembuatan ini tentunya harus disesuaikan dengan bahan yang kita gunakan. Tentunya sebuah karya seni akan menghasilkan karya seni yang luar biasa apabila disentuh oleh tangan-tangan yang terampil dan telaten untuk mencobanya. Itulah anak-anak pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.